Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. 982 Salagrasia FM, hits musik terbaik Salagrasia. Saat ini di pagi hari ini kita akan membahas mengenai dampak PPKM pada laju perekonomian di Kota Malang. Jadi untuk Anda yang bisa yang memiliki pertanyaan gitu ya mengenai dari UMKM Anda atau seputar bagaimana sih perekonomian di Malang hari ini atau selama masa PPKM ini, Anda bisa langsung share via WhatsApp di 0813 3535 7667 atau bisa langsung gabungan via live Instagram Salagrasia FM di 982 Salagrasia FM. Oke, bagaimana Pak Agus kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya sehat pagi hari ini. Kegiatannya bagaimana Pak? Apakah di masa PPKM ini juga mengalami hambatan atau bagaimana? Yang jelas karena PPKM ini salah satunya juga membatasi interaksi. Kita di DPRD juga ada mengurangi beberapa kegiatan yang sifatnya mungkin berkumpul dengan banyak orang. Jadi untuk kita ke lapangan itu sementara kita tunda dulu, tapi untuk aktivitas di kantor untuk rapat dan sebagainya tetap kita melakukan itu. Oh, berarti masih ada kegiatan di kantor Pak ya? Hanya intensitasnya kita kurangi dan dibatasi seperti itu. Oh, berarti tidak sepenuhnya work from home. Iya, betul. Ya. Nah, Pak Agus, seperti kesepakatan sebelumnya kita di sini akan ngebahas mengenai PPKM ya, Pak ya, untuk perekonomian di Kota Malang. Ya, betul, Mbak. Nah, dari Pak Agus sendiri kan selaku Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Pak ya, dengan karena DPRD Komisi B ini fokusnya ke keuangan ya, perekonomian sama keuangan ya? Perekonomian dan keuangan. Nah, ini pas banget sama tema kita pada pagi hari ini. Kira-kira bagaimana Pak menurut Pak Agus ini menurut pengamatan ya melihat sektor perekonomian di Kota Malang saat ini? Ya, terima kasih Mbak Zara. Jadi kalau kita melihat ya secara umum memang di Indonesia pasti dengan adanya pandemi ini mengalami penurunan ya dari sektor ekonomi kita, termasuk juga yang ada di Malang, karena Malang ini kan juga secara PDRB ya, pendapatan domestik regional bruto itu mayoritas memang paling banyak sektor usahanya adalah di industri pengolahan, jasa, perdagangan, dan jasa ini juga ada jasa pendidikan. Jadi adanya saat ini kalau dibandingkan dengan kota, kabupaten Malang, Batu ya memang banyak penurunan di kita karena sektor jasanya sangat terdampak sekali, perdagangannya seperti itu Mbak. Oh, berarti itu di Kota Malangnya berarti mengalami penurunan gitu Pak ya? Iya mengalami penurunan perekonomian kita, apalagi ditambah PPKM ini diperpanjang sehingga mau nggak mau transaksi ataupun interaksi manusia itu kan jadi berkurang. Jadi orang yang kalau sektor jasa perdagangan ini kan mengandalkan ya kunjungan wisatawan atau orang yang berkunjung ke kota gitu. Sehingga kalau PPKM ini membatasi ya otomatis akan menurunkan pendapatan di sektor tersebut gitu. Apalagi kalau kita Kota Malang ini kan jasa terutama pendidikan ini kan juga sangat berpengaruh ya. Apalagi 300.000 mahasiswa yang ada di Kota Malang, belum lagi wisatawan yang kalau mau ke Batu pasti nanti transitnya di Kota Malang, itu sangat dampak sekali di sektor jasa perdagangan di kita gitu. Jadi memang melihat di PPKM saat ini sektor pariwisata, habis itu juga jasa itu juga mengalami penurunan ya, Salagrasia. Jadi memang di masa PPKM ini tentunya ada harapan baik Pak ya, melihat dari diharapkan turunnya dengan perkembangan COVID saat ini. Tentunya dengan masa PPKM saat ini itu juga sebenarnya ada dampak yang akhirnya memberikan kerugian Pak ya pada beberapa sektornya gitu. Ya. Jadi ya PPKM ini memang secara kebijakan memang tidak bisa mengakomodasi semua keinginan. Artinya dengan adanya ini kita memang berusaha untuk menekan agar penyebaran COVID ini bisa terkendali kan. Karena kesehatan juga gimana juga tetap yang fokus, yang nomor satu yang ingin dikejar oleh pemerintah.
Dan saya lihat rilis yang kemarin itu sekarang Malang sudah zonanya kuning gitu. Jadi ada harapan sudah ada penurunan, peningkatan penyebaran COVID, sehingga nanti harapannya PPKM sudah tidak diperpanjang, sehingga geliat ekonominya sudah tumbuh kembali kan, gitu. Oke. Jadi itu Kang Salagracia melihat dari Kota Malang saat ini sudah berada di zona kuning ya, betul, Pak Trio ya. Jadi memang dengan adanya seperti PPKM saat ini juga harusnya membuat kita aware ya terhadap lingkungan kita, karena kita melihat dari PPKM ini kita juga kegiatannya terbatas. Habis itu juga kegiatan-kegiatannya itu rasanya tidak langsung plong gitu rasanya. Jadi Kang Salagracia dari pemerintahan sendiri ini juga memberikan harapan dengan adanya PPKM ini memberikan penurunan atas turunnya COVID-19 saat ini, Kang Salagracia. Nah, Pak Trio ya, kira-kira bagaimana Pak kalau misalkan melihat dari segi UMKM di Malang saat ini? Iya. Jadi otomatis sektor UKM kita juga sangat terdampak, apalagi dengan karakter kita dari PDRB kita yang mengandalkan paling besar itu di perdagangan sekitar 29%, kemudian industri pengolahan 25%, konstruksi 12%, jasa pendidikan 8%, penyediaan akomodasi dan makanan minuman 5%, sehingga dengan minimnya orang yang hadir di Kota Malang atau wisatawan, baik itu pelancong maupun mahasiswa, otomatis akan terjadi penurunan transaksi ya. Contohnya kalau mahasiswa saat ini aja yang hadir mungkin hanya mahasiswa yang mau menyelesaikan tugas skripsinya yang 20%, 30% kan, sehingga otomatis seperti bisnis kos-kosan, kemudian impact sekitarnya, mahasiswa kan pasti butuh aktivitas untuk makan, untuk laundry, untuk dan lain-lain lah. Otomatis itu menurun. Kalau kita lihat di sekitar Lokwaru ini sama Klojen kan mungkin paling banyak sektor mahasiswanya ya, yang di situ sangat bergantung dari aktivitas mahasiswa, sangat terdampak sekali. Kita memprediksi dengan pihak Dinas Kopindak itu sekitar 80% memang mengalami penurunan omset gitu. Bahkan mereka harus melakukan berbagai upaya lah agar tetap bisa bertahan gitu. Karena sebenarnya memang problemnya juga mereka berusaha untuk shifting iya, ya, beralih dengan online. Tapi masalahnya juga yang belanja online juga mungkin sedikit karena jumlah mahasiswanya juga sedikit. Nah, otomatis dulu kuinya besar, sekarang kecil gitu. Nah, ini juga yang menjadi problem juga ya. Harapan kita memang dengan zona kuning kita tetap mematuhi protokol kesehatan, kita tetap berinteraksi, melakukan mungkin bukan 3M lagi sekarang 5M bahkan 6M ya, pakai masker, menjaga jarak, kemudian cuci tangan dan sebagainya ya. Kita tetap bisa beraktivitas tapi tetap mematuhi protokol itu. Harapannya apa? Biar normal kembali perekonomian kita, dan kita berharap juga dengan adanya vaksin ini nanti juga bisa mempercepatlah proses recovery kesehatan dan juga nanti ke ekonomi juga seperti itu. Nah, dari pihak DPRD sendiri ini apa juga sudah melakukan vaksinasi, Pak? Kalau DPRD itu masuk kelompok 4 ya, tapi secara simbolis memang Ketua DPRD sudah melakukan vaksinasi, yang kami dari keseluruhan anggota mendukung upaya dari pemerintah ini, yang harapannya ya bisa memberikan kekebalan pada tubuh kita, yang harapannya nanti kalau beraktivitas sudah bisa normal kembali seperti itu. Oke, jadi Pak Trio kalau misalkan ya melihat dari di Malang saat ini sudah berada di zona kuning, jadi kan kita sudah berada di bukan aman lagi Pak ya, tapi hati-hati, hati-hati. Nah, kalau misalkan dari perkembangan UMKM Pak ya, di sini saat ini di Malang sudah ada berapa UMKM yang masih berjalan? Ya, jadi kalau sekitar 80% kemarin kalau di datanya yang di Diskopindak yang menjadi binaannya mungkin ada 12 ribuan ya, itu yang melakukan pendaftaran. Cuman kalau di luar itu sangat banyak sekali, yang otomatis omsetnya menurun sampai 80%, sehingga kita memang mendorong ke pihak Pemkot sendiri ya, terutama
bisa memaksimalkan peran yang mereka miliki. Salah satunya mungkin yang pertama dengan menggunakan APBD yang dimiliki ya, walaupun itu juga sangat terbatas. Artinya bagaimana mungkin pelaku UMKM ini tetap dilakukan pembinaan, baik dari sisi produknya ya, itu bisa jadi kualitasnya ataupun pemilihan bahan baku yang baik ya, sehingga bisa meminimalkan cost. Karena kan sekarang memang harus pintar-pintar agar cost produksinya itu juga bisa terkendali ya. Kemudian yang kedua juga di sisi pemasaran gitu. Jadi adanya klinik bisnis yang dilakukan oleh dinas, kemudian pelatihan mungkin untuk para kan sekarang juga banyak nih, otomatis pengangguran juga bertambah ya, karena data BPS juga saya melihat itu angkanya juga sudah meningkat di Kota Malang, karena otomatis Malang banyak kota jasa perdagangan itu juga banyak bukan hanya mengurangi jam kerja, cuman juga merumahkan gitu, kayak seperti toko-toko, kafe, restoran. Nah, itu karena ada pengaruh PPKM otomatis ya. Nah, itu kan juga sebenarnya perlu untuk dilatih ya. Terus kita juga mendorong juga agar Pemkot Malang, dalam hal ini Dinas UKM, Usaha Mikro, Industri dan Perdagangan, itu juga bisa mengakses dana-dana ataupun program-program yang ada di pemerintah pusat. Karena informasinya juga akan ada bantuan Presiden terkait UMKM yang sebesar, kalau kemarin 2,4 juta, sekarang naik jadi sekitar 3,2 atau 3,4 menaik. Nah, itu yang harapannya pemerintah kota bisa aktif mensosialisasikan dan menggandeng semua pihak agar para pelaku UMKM ini bisa terdaftar sebagai penerima. Karena jelas saat ini karena omsetnya menurun Mbak ya, otomatis ikut menggerus modal yang mereka miliki, karena otomatis digunakan untuk kebutuhan konsumsi, buat makan dan sebagainya. Hingga modalnya beberapa mungkin sudah mengalami kehabisan modal gitu. Modalnya sudah habis sehingga mau mulai lagi juga sudah sulit. Nah, itu juga harapannya bisa dibantu, selain mungkin yang selama ini masih mengandalkan penjualan secara tradisional ya bisa dibantu supaya bisa secara online kan begitu. Sehingga kita juga mendukung upaya-upaya agar, dan sepertinya Malang memang kemarin dapat penghargaan ya untuk perdagangan yang secara online itu, karena pasar-pasar juga sekarang sudah dibantu, ada beberapa para pegiat UKM itu yang membantu agar pasar itu bisa melakukan perdagangan secara online. Karena memang begini, adanya pandemi ini juga mau nggak mau ya, para pelaku usaha itu juga harus pintar-pintar melakukan inovasi gitu. Kita pasti ke depan juga masih akan ada tren pembatasan ya. Artinya interaksi untuk tidak secara langsung, sehingga itu juga harus bisa ditangkap peluang-peluang tersebut. Yang juga yang kami dari Komisi B itu juga mengharapkan ya, ini juga bisa dikampanyekan sebenarnya oleh pemerintah. Intinya ini kan karena transaksi interaksinya yang berkurang, kemudian banyak masyarakat itu yang menahan uangnya gitu. Karena perputaran ekonominya itu kecil, ibaratnya uang yang berputar tuh sedikit gitu, karena semuanya pada menahan. Contohnya mungkin yang kelas menengah yang hari ini, ataupun yang kelas menengah ke bawah yang hari ini mungkin dia punya uang tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari aja. Nah, sehari-harinya. Atau ada juga yang ya hanya untuk punya uang hanya untuk makan besok gitu, atau buat besok 2 minggu lagi sudah nggak tahu mau ngapain lagi. Tapi ada juga yang punya cadangan uang itu yang untuk 1 tahun cukup. Rata-rata yang mungkin pegawai, karyawan pengusaha besar atau sebagainya yang sudah settle itu, ya itu juga masih cukup. Nah, intinya supaya menjaga pertumbuhan itu adalah yang didorong adalah konsumsi domestik. Artinya bagaimana para masyarakat yang memiliki uang yang lebih gitu ya, itu tetap mau berbelanja. Jadi mereka tetap mau mengeluarkan uangnya untuk ya beli makanan, kemudian mau berwisata. Karena kalau orang berwisata itu kan dia pasti nanti makan, berhenti cari oleh-oleh. Nah, dengan begitu UKM kita akan tetap mendapatkan pasarnya kan gitu. Yang repot ini walaupun sudah berubah online,
tapi nggak ada yang beli kan juga karena orang pada menahan uangnya. Iya. Gitu. Nggak mau. Contohnya Mbak Zara nih. Ya kan, Hemat. Saya harus hemat ini. Ya, satu sisi benar karena kan memang kita tidak pasti juga akan dapat uang lagi apa enggak gitu. Tapi sebenarnya juga harus diperencanakan agar juga mau mengeluarkan, karena kita mengeluarkan uang itu sedikit banyak sebenarnya itu kan memberikan, itu ada rezeki orang yang harus kita, sebagian dari rezeki kita. Gitu. Artinya kita berbelanja kan dia akan mendapatkan keuntungan, terus dia bisa berputar. Intinya kan begitu, ada nilai tambah di masing-masing gitu. Artinya dari sektor produksi, petani menjual bahan baku untuk mungkin pengolahan seperti jual padi, kemudian beras itu tadi ya, terus macam-macam. Kemudian kan karena dibeli oleh seperti kita kayak kopi, jadi ada nilai tambahnya kan. Kopi kalau mungkin dari petani dia beli bijian itu terus digiling terus olah jadi kopi, kita membeli. Nah, kita membeli otomatis kan nilainya nambah. Pengusahanya kafe itu akan dapat keuntungan, bisa membayar karyawannya. Nah, kan berputar terus ekonomi gitu. Nah, kalau ini macet semua dari hulu sampai hilir sehingga tidak ada nilai tambah. Memang namanya PPKM membatasi secara tidak langsung, kalau bilang tetap produktif juga sulit gitu, karena membatasi orang keluar gitu. Karena pasti orang yang di rumah ya akan tetap konsumsi, cuman akhirnya kan merubah yang dulu mungkin dia belinya konsumtif, kafe, jadi berubah ke hal-hal yang hemat-hemat gitu Pak ya. Nah, itu yang secara tidak langsung kalau kita pengen ya, supply and demand-nya lancar, memang harus dibangun interaksi yang baik. Dan kita juga kampanyekan agar kelas menengah ke atas ini tetap mau berbelanja. Karena sektor-sektor yang sifatnya bukan kebutuhan primer seperti mobil, orang sekarang bisnis mobil kan juga sulit gitu, karena orang menahan nggak mau beli mobil ataupun rumah. Dan kami di Komisi B kan juga membidangi tentang pendapatan ya. Itu pendapatan kita ya dari beberapa sektor itu memang tidak tercapai karena sangat tergantung dari transaksi ekonomi. Contohnya pajak perolehan bea ini bangunan tanah dan bangunan BPHTB itu drop gitu. Padahal itu yang paling besar, karena akhirnya dilihat memang transaksi perumahan tuh orang kan dianggap menunda dulu, guys. Mending saya sekarang nyewa rumah dulu aja, nggak mau membeli karena situasinya atau keuangan saya juga belum pasti. Stabil. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah Pak, kita ada satu pertanyaan nih Pak dari salah satu followers di Instagram. Ini ada yang nanya mengenai kebijakan pemerintah saat ini untuk pembatasan aktivitas yang berdampak dalam penjualan teman-teman UMKM nih. Nah kan ini misalnya ada teman-teman yang jualan makanan, jadi kan sulit Pak untuk jualan online. Kira-kira ada solusinya nggak Pak Trio? Ya, solusinya memang gini, kita mengikuti dulu yang diatur oleh pemerintah, karena ini juga untuk kebaikan. Jadi memang mau nggak mau ya kondisi saat ini ya kita bertahan dulu, karena memang ada pembatasan ya, artinya maksimal sampai jam 8. Walaupun sebenarnya di Kota Malang ini sudah mendapatkan ataupun perjuangan dari Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Kepala Daerah, yang meminta penambahan waktu penutupan ya. Awalnya jam 7 kalau dari instruksi Menteri Dalam Negeri itu mintanya jam 7, tapi di Kota Malang bisa sampai jam 8 ya, 8. Artinya kalau secara waktu memang sudah dibatasi dan ada operasi justisia, artinya ya tetap dengan pendekatan yang baik ya, yang intinya untuk agar mematuhi aturan tersebut. Ya solusi dari yang mungkin bisa dilakukan, karena saya pernah juga berkunjung ke suatu kafe ya di Merjosari itu, dia mensiasati terutama yang buka yang offline ya, yang mereka itu lebih awal gitu, yang biasanya mereka bukanya jam 1, sekarang jam 11 dia sudah buka gitu, jam buka. Dan saya tanya ya lumayan juga Pak, rame. Artinya itu juga
bisa jadi salah satu upaya untuk mensiasati agar jam bukanya bisa lebih awal gitu untuk di masa PPKM ini. Dan ini juga ibaratnya juga perlu disampaikan ke para pengunjung ataupun pelanggannya bahwasanya ini kita buka lebih awal, sehingga itu juga bisa ibaratnya tetap menarik. Karena saya yakin kafe-kafe itu ataupun restoran itu masih tetap punya pelanggan ya. Artinya itu harapannya juga restoran itu juga harus punya nomor HP, emailnya mereka, sehingga bisa melakukan pemberitahuan juga gitu, atau ditulis di depan itu. Nah, kalau untuk yang penjualan online, kami juga pernah sampaikan di beberapa kesempatan. Ini memang harapannya pada waktu itu dihadiri oleh pihak Pemkot, juga mungkin bisa dicarikan solusi agar untuk online ini, asalkan dia tidak dine in ya, tidak makan di tempat tapi bisa di take away, ya tetap diperbolehkan untuk ini. Karena juga kalau semuanya tutup, kami mau beli online terus mereka juga operasionalnya tutup, ya kami mau beli di mana kan begitu. Kalau malam, apalagi yang mungkin ya mahasiswa ataupun yang masih belum berkeluarga, mungkin kan sulit untuk, nah itu yang harusnya juga, karena beberapa operasional itu ketika di situ pengumumannya jam 8, seluruh operasionalnya mungkin kalau yang sudah eksis ya kayak KFC mungkin masih santai enggak, ikut tutup juga, online. Nah, ini kan harusnya kalau selama dia masih melakukan take away, nah, itu tetap harus bisa buka gitu selama dia take away. Oh, berarti kalau misalkan meskipun sudah jam malam di luar dari jam 8, kalau take away masih bisa? Ya, harusnya itu tetap bisa. Makanya perlu secara aturan itu juga perlu membuat revisi lagi gitu Pak ya. Yang kemarin itu sudah mendapatkan keringanan setahu saya dari Pak Wali Kota, terutama untuk PKL. Waktu kami berkunjung ke Pak Wali, kemudian ke Pak Kapolres, karena dalam hal penegakan ini kan aturan PPKM dibantu oleh pihak polisian ya, itu mempersilahkan kalau untuk PKL terutama kayak nasi goreng, penjual keliling itu monggo buka sampai malam pun tak apa-apa, asal itu tadi tidak makan di tempat. Dan rata-rata kan mereka tidak melayani makan di tempat. Nah itu yang tetap diizinkan. Artinya semangatnya sebenarnya ya semangat karena itu tadi meminimalkan interaksi dahulu selama PPKM, jadi membatasi gitu ya. Ini sebagai upaya dari pemerintah untuk mengurangi peningkatan penyebaran COVID-19 di Kota Malang. Begitu Mbak Zara. Oke, jadi itu tadi termasuk sudah jadi solusi Pak ya, terkait bagaimana bisnis harus bergerak gitu Pak ya. Dan di sini juga sudah ada yang bergabung Pak. Ini ada yang tanya, kalau Presiden itu kan sudah bilang kalau PPKM itu tidak efektif. Nah, dampaknya di Malang sendiri itu bagaimana? Ya, ini sebenarnya wali kotanya kan juga menjalankan aturan dari pemerintahan pusat ya, yang secara nasional terutama di beberapa kota besar yang ada di Pulau Jawa, Malang Raya, Surabaya Raya, Jember, kemudian di Jawa Tengah Solo Raya, Semarang Raya, Jakarta dan sebagainya. Ya itu tetap, artinya ya dengan adanya rilis kemarin ya kita berharap itu akan berakhir memang tanggal 8 ini. Karena saya kalau melihat beberapa tempat itu akhirnya hotel juga akan mengalami penurunan, sepi gitu, sepi, yang lain juga sepi gitu. Termasuk di Batu itu sendiri, wisatawan itu sebenarnya pemiliknya itu sudah juga nggak kuat, karena kayak seperti di Batu itu selain dia harus tetap mungkin membayar untuk karyawannya untuk merawat hewan-hewannya, ini juga nggak ini. Kenapa saya juga harus konsen Batu, karena juga efek kita karena masih Malang Raya. Jadi kalau Batu rame juga Malang rame karena kebanyakan orang nginepnya di Malang, wisatanya di Batu, wisatanya ke Batu kan begitu. Sehingga ataupun kebalikannya, mungkin orang mau berwisatanya ke Kabupaten Malang, ke pantai, dia pasti nginepnya di Malang. Kan? Malang tempat nginap dan juga tempat mencari kulinernya, yaitu tetap mengandalkan dari sektor wisatawan kan, yang harapannya bisa tetap. Nah, harapan kita memang dengan PPKM ini sudah ada, dengan vaksin juga sudah berjalan, kemudian PPKM tanggal 8 nanti sudah berakhir, terus vaksinnya juga sudah mulai berjalan terus ya, mau nggak mau ya
kita bisa menggeliat lagi ekonominya kan gitu, interaksinya sudah mulai normal kan gitu. Nah Pak, kalau misalkan tadi yang dari penjelasan Pak Trio sebelumnya yang mengenai dana dari Presiden itu Pak, itu kan sudah datang di Kota Malang, berarti ya sudah diterima? Jadi bukan ini, jadi tetap sifatnya itu karena sifatnya ini ya nasional ya, pusat. Jadi di kota itu hanya memberikan informasi, dan dari pihak dinas itu berinisiasi ya mengkolek, jadi mendaftarnya melalui dinas. Terus nanti dinas yang akan mengajukan gitu ke pemerintah pusat gitu. Dan nanti pemerintah pusat setelah memverifikasi, dia akan bekerja sama dengan pihak bank ya. Itu akan langsung ke ini yang memang layak untuk menerima gitu, dan akan langsung ditransfer. Oh berarti nanti ada proses screeningnya terlebih dahulu berarti ya? Ada dari sana kan gitu. Walaupun kita juga beberapa kali kan tugas kami di Komisi B ini kan satu membuat peraturan, yang kedua kita anggaran ya bersama dengan pemerintah kota menyusun anggaran untuk APBD, yang tiga kan melakukan pengawasan. Artinya ada beberapa kalau kami lihat yang bantuan pusat ini yang akses yang diberikan oleh Pemkot Malang itu tidak sepenuhnya bisa mengetahui. Jadi setelah dikirim itu yang lolos berapa yang diterima itu agak kesulitan gitu. Yang sampai saat ini kami yang di Komisi B meminta datanya itu belum tahu gitu, belum bisa, karena memang langsung dari pusat langsung ke masyarakat ataupun para pelaku UMKM. Nah, padahal kan kita pengen tahu yang nggak lolos itu kenapa kan gitu, biar kita kan juga bisa melakukan lagi supaya masyarakat juga kan masyarakat juga nggak melakukan kok saya sudah ngajuin kok nggak terima, terus temannya diterima kan begitu. Harapan kami di 2021 ini yang memang belum menerima bisa ngajukan ulang lah mungkin gitu, supaya mungkin ada kesempatan di saat ini, karena nilai segitu sangat dibutuhkan sekali, terutama untuk membantu aspek di modalnya agar tetap bisa bergeliat lagi kan gitu Mbak Zara. Oke, berarti dari dana yang dari pusat itu langsung digelontorkan ya Pak ya, ditransfer dari ke rekening pelaku usahanya. Gitu. Oh berarti ini untuk UMKM ya Pak ya? Ya, bantuan dari Presiden untuk UKM. Nah kalau misalkan di Kota Malang sendiri ini, apakah kegiatan ekspor ini masih berjalan Pak? Nah setahu kami ya ini otomatis karena kondisinya begini kan juga membuat aturan-aturan di penerima ataupun mungkin sektor di sana itu juga nurun ya, sehingga juga pengaruh ke kita gitu. Walaupun mungkin saya lihat ada beberapa sektor itu yang masih tetap bagus ya, terutama kalau mungkin sektor kebutuhan medis ataupun obat-obatan herbal ini bagus-bagusnya sekarang ini ya itu. Tapi untuk yang lain ya itu mungkin masih kurang, tapi data pastinya saya belum mendapatkan. Tapi kalau di kota ini mungkin kecil ya kalau kita untuk ekspor, karena kebanyakan transaksinya hanya untuk di kota Malang sendiri kan, seperti itu. Kalau misalkan dari ekspor yang di Kota Malang sendiri ini biasanya apa Pak yang diekspor itu Pak? Yang di Malang karena kita ini kebanyakan di sektor olahan, karena kalau kita pabrik ini kan kita kurang ya di Kota Malang, sehingga ya kebanyakan mungkin kalau kerajinan ataupun yang dihasilkan oleh Malang ya, kemudian mungkin seperti ya tapi Malang Raya seperti mungkin keripik buah ataupun seperti keripik tempe, kemudian sambal pecal ya mungkin ya yang gitu. Cuman kalau yang industri-industri yang lain, karena setahu kami kita pernah di dinas itu mengadakan beberapa event ya, yang itu juga membuka untuk pasar di sana ya. Ada beberapa UKM binaannya Diskopindak yang bisa mengakses ke sana. Ya harapan kami itu masih terus berjalan, tidak terpengaruh oleh kondisi saat ini gitu Mbak. Oke Pak Trio, kalau misalkan nih ya melihat dari segi PPKM saat ini nih Pak,
Nah, ini Nanda pengen tanya nih Pak, kalau misalkan ya dari kegiatan pelaku usahanya sendiri nih, dari segi Komisi B DPRD Kota Malang ini sudah membuat penyuluhan apa aja Pak? Program apa aja gitu? Ya. Jadi Komisi B ini kan sifatnya sebagai mitra pemerintah ya. Kita sebagai wakil dari masyarakat dipilih itu untuk menjalankan 3 fungsi yang tadi saya sebutkan. Kita punya fungsi terhadap pembuatan peraturan daerah, yang kedua fungsi anggaran, ya bersama-sama untuk menentukan mana nih anggaran yang harus dialokasikan yang lebih banyak untuk masyarakat, apakah yang nanti kebutuhan dasarnya pendidikan, kemudian lingkungan ataupun infrastruktur, kesehatan dan ekonomi, dan yang terakhir pengawasan. Jadi kita yang mempunyai kegiatan itu memang di dinas, kita lebih kepada ke pengawasan. Tapi kadang supaya kegiatan mereka bisa lebih menyentuh, kan kita juga menampung aspirasi dari masyarakat. Nah, aspirasi itu kemudian kita dorong, dan kalau memang anggaran yang dibutuhkan dari dinas terkait itu kurang, kita akan berupaya untuk memberikan tambahan anggaran. Nah, saat ini sudah mulai berjalan. Saya lihat di terutama di UKM ini kita sudah mulai melakukan beberapa kegiatan pelatihan. Yang terakhir itu yang kemarin saya juga sempat hadir itu adalah bagaimana pelatihan untuk meningkatkan mutu dari produk UKM ya, termasuk itu tentang keamanan pangannya. Dan yang juga yang saat ini sudah dilakukan itu membantu para pelaku UKM di dalam hal perizinan. Jadi kalau para pelaku UKM itu bisa mengakses ataupun melihat di Instagramnya di Skopindak itu kan sudah ada beberapa pengumuman akan membantu perizinan, baik seperti POM-nya terutama kaitan dengan pangannya, Trifek, kemudian Haki itu ada. Jadi monggo bisa ke sana, itu juga salah satu hal yang bagus. Nanti kita lihat kalau memang ini sangat membantu sekali selama di situasi saat ini. Karena intinya UKM ini kan juga harus meningkatkan kelasnya. Artinya produk-produknya itu nanti secara kualitas harus bagus, secara legalitasnya juga sudah terpenuhi. Nah, baru nanti kita akan bersaing, karena juga salah satu syarat yang dibutuhkan kalau mau ekspor ya. Ekspor juga seperti itu. Mestinya produk kita olahan yang di sini yang mungkin yang punya keripik tempe ataupun seperti pia, kemudian bakpia itu ya. bakpia juga, kemudian seperti bumbu-bumbu khas Malang pecelnya ataupun yang lain-lain lah banyak. Itu kan harus dilengkapi izin-izinnya, itu izin dari Hakinya, kemudian dari keamanan pangannya, kemudian dari kalau yang mungkin yang produk-produk cantikan atau apa kan Nutrifactnya, kandungan nutrisinya ataupun dari makanan itu juga banyak hal yang harus kembangkan terus agar nanti bisa terus bersaing. Karena kami juga mendorong ke pemerintah itu, kita sebagai kota jasa perdagangan yang banyak dikunjungi oleh wisatawan, otomatis kita juga dorong agar juga pemerintah nanti membuat katalog atau juga mendorong kepada kantor-kantor instansi maupun hotel-hotel, restoran itu mau menyediakan space untuk pelaku UKM. Jadi ada UKM seperti UKM corner ya. Berarti di satu tempat itu ada banyak UKM yang dikumpulkan. Ya, artinya gitu. Kalau sudah menjadi binaan nanti terkoordinir, ada mungkin paguyuban masing-masing. Bisa jadi di hotel ini nanti harus menyediakan tempat space untuk produk-produk dipajang, ditampilkan ya, baik itu kerajinan maupun makanan yang ini loh produknya Malang gitu. Sehingga kalau orang hadir di situ bisa, karena salah satu komitmen kita juga di DPRD kan juga kita sering menerima banyak kunjungan ya, tamu dari berbagai kota daerah. Itu kita akan tahun ini kita akan bangun UKM galeri. Jadi ada galeri UKM yang harapannya kalau tamu datang itu juga bisa melihat ternyata Malang ininya oleh-olehnya ataupun khasnya ini. Kalau memang memungkinkan dari paguyuban ataupun dinas menyediakan yang
bertugas untuk menjaga ya lebih baik. Kalau enggak ya tetap di situ ditampilkan produknya apa, kontak personnya apa. Harapannya ada komunikasi. Ya, kita juga salah satu upaya yang kita harapkan selain membantu pemasaran secara online juga memperbanyak titik-titik untuk offline agar para pelaku UKM ini ya nanti merasa dibantu gitu, Pak, dibantu ya. untuk pemasaran. Ya, karena beberapa kan juga mengalami kendala di pasar ya. Termasuk kita dorong bagaimana agar produk-produk yang ada di Malang sendiri ya seiring lah, artinya produknya ditingkatkan kualitasnya ya, izin-izinnya juga lengkap. Nah, kalau memang pemerintah bisa membantu, dibuka peluang untuk ekspor yang lebih besar lagi pasarnya. Artinya pasar-pasar Eropa, pasar-pasar mana di Asia yang lain, baik itu di mungkin daerah Arab sana ataupun di Asia Timur dan sebagainya, itu kan masih terbuka agar tapi supaya di sana bisa diterima, berarti kualitas produk kita juga harus lebih baik lagi kan. Seperti itu. Oke, berarti Pak Trio di Komisi B sendiri ini berarti bukan untuk pelatihannya ya, tapi kepenyuluhan, kita lebih pendampingan, kepada pengawasan terhadap kerja dari pemerintah agar kita ingin memastikan kita ini kan sebagai wakil dari masyarakat ya. Jadi masyarakat itu bisa kalau ingin menyampaikan aspirasinya kepada kami, nanti biar kami akan meneruskan dan jadi bahan catatan buat kami ketika kami melakukan rapat dengar pendapat, rapat kerja dengan mitra komisi, yaitu kalau komisi B ini kan mitranya satu Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang kedua Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, terus yang ketiga Badan Pendapatan Daerah, yang keempat itu mitra kami adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian BUMD kita PDAM, PDRPH yang akan berubah jadi Tugu Aneka Usaha. Nah ini juga banyak nanti yang Tugu Aneka Usaha itu salah satunya dia bergerak di berbagai macam usaha, yang ini juga nanti kita harapkan bisa jadi menampung usaha-usaha atau produk-produk dari para pelaku UKM yang nanti harapannya bisa dibantu untuk pasarnya di BUMD yang kita bentuk ini. Terus yang terakhir BPR Tugu Arta. BPR juga kita harapkan juga bisa mensupport para pelaku UKM ya dengan memberikan akses modal, juga bisa pelatihan. Nah, kami ini yang memberikan pengawasan, dan juga kalau memang anggaran kurang kita akan memperjuangkan agar ini cukup, karena namanya APBD itu akan sah kalau ada persetujuan dari wakil rakyat. Nah, ini kan uangnya rakyat. Nah, kita yang ada di DPRD ini kan sebagai wakil dari masyarakat. Seperti berarti itu, Mas Sarah. DPRD ini masih benar-benar mengupayakan Pak ya agar UMKM itu juga masih berjalan dengan baik gitu ya. Nah, kira-kira sekarang ini dari Komisi B sendiri sudah mendampingi berapa UKM, Pak? Jadi gini, kita yang jelas kalau secara teknis kegiatan pasti dinas ya, tapi para pelaku UKM banyak yang juga sering hadir ke kami, kayak kemarin itu dari para paguyuban yang ada di Pasar Seni Bareng juga menyampaikan yang intinya mereka juga mengharapkan mereka bisa difasilitasi untuk aktivitas mereka yang ada di pasar kan gitu. Artinya di kami lebih kepada kerja-kerja untuk pengawasan dan menyukupi anggaran dari dinas. Jadi tetap teknisnya itu dinas yang melakukan, karena secara fungsi mereka. Jadi yang fungsi untuk ibaratnya mengarang kegiatan, yang merealisasikan anggaran itu mereka. Kalau kami kan nggak punya uang, nggak pegang. kita hanya menyetujui, oke, anggarannya buat dinas ini 5M gitu. Nah, kita yang ibaratnya menyetujui kemudian menandatangani itu jadi sah APBD itu dijalankan kan gitu. Tapi kami ikut mengawasi, kegiatannya yang di sini kurang, atau ini kelebihan, ini terlalu boros, banyak kegiatannya nggak penting, ini belanja ke masyarakatnya kurang. Nah, itu yang tugas kami memang untuk mengawasi di situ. Atau Pak, ini pendapatannya harusnya dari sektor parkir ini bisa nambah karena potensinya ini bisa sampai misal 50M, kok ini cuma 10. Nah, itu tugas kami salah satunya ikut mengawasi kinerja pemerintahan. Oke, jadi sebagai penyalur ke masyarakat, Pak ya. Kita ikut mengawasi, tapi kita dorong, makanya yang seperti di tahun ini kita berharap agar dinas ya itu benar-benar
melakukan banyak hal yang lebih langsung ya, seperti pendampingan. Dan kalau memang anggarannya itu kurang, kami yang ada di Komisi B yang itu merupakan perwakilan dari masyarakat, ada 10 orang yang terdiri dari beberapa partai yang mewakili konstituennya masing-masing, itu bisa nanti kita mengalokasikan anggaran yang cukup, yang sesuai yang diinginkan dan aspirasi masyarakat. Kalau itu memang contohnya ini sebenarnya butuh pendampingan ataupun izinnya perlu dibantu agar masyarakat yang saat ini mungkin kesulitan karena mungkin kondisi pandemik, dia tidak punya dana tapi juga harus produknya ini baik, ya situlah pemerintah harus hadir kan gitu. Anggarannya harus cukup agar bisa memenuhi dari yang mungkin diinginkan oleh para pelaku UKM tersebut. Gitu Mbak Zara. Oke, baik Pak Trio, sepertinya memang udah nggak kerasa udah jam 10 Pak ya. Perbincangannya ini sepertinya harus diperpanjang lagi gitu di lain kesempatan. Nah Pak Trio, mengingat di masa PPKM saat ini dan juga beberapa sektor perekonomian di Kota Malang ini yang akhirnya terkena dampaknya Pak ya, kira-kira ada pesan atau kesan terakhir Pak mengenai perekonomian di Kota Malang? Baik, jadi kita para pelaku UKM ini harus ya satu tetap bersabar ya. Kita juga meyakini ini sebagai bagian dari ujian yang harus kita hadapi. Jadi mentalnya harus dikuatkan dulu kan gitu. Artinya tetap peluang itu tetap akan hadir, sehingga yang dibutuhkan selanjutnya adalah bagaimana mengatur strategi. Ya, strategi agar di masa pandemi ini bisa terus bertahan, karena mau ekspansi besar juga kan ya pasti sulit kan gitu. Tapi tetap bisa bertahan sambil mungkin kita juga tetap dari sisi kebijakan ya, pemerintah sebagai punya kewenangan itu juga berusaha agar bagaimana menjaga para pelaku UKM ini dalam mereka bertahan itu juga dibantu ya, walaupun ibaratnya bukan sesuatu hal yang sepenuhnya bisa, tapi paling tidak ya meringankan beban dari mereka, seperti mungkin bantalan-bantalan sosial tadi, memberikan bantuan modal, akses pasar dan sebagainya, itu yang harus dilakukan. Sehingga juga UKM ini harapannya juga bisa melakukan beberapa terobosan inovasi yang itu bisa bertahan mereka. Contohnya yang saat ini mungkin yang pelaku garmen kria itu kan akhirnya shifting, beralih memproduksi masker, kemudian yes, mungkin peralatan medis ataupun baju-baju. Kemudian yang makanan akhirnya mau beralih ke yang frozen food, lebih mungkin banyak. Terus sistem penjualannya yang mulai beralih. Artinya memang harus punya banyak strategi-strategi agar bisa bertahan, sambil pelan-pelan kita berharap juga kondisinya bisa pulih kembali lagi, terutama anak-anak sekolah yang bisa, karena yang paling terdampak ini juga yang usaha yang sangat menggantungkan dari anak-anak sekolah ini yang sekarang sudah tidak bisa apa-apa lagi kan gitu, yang biasanya memasuk makanan jajan-jajan ke sekolah-sekolah, kantin-kantin sekolah, kantin-kantin kampus udah benar-benar nol, mereka harus beralih cari pendapatan lain gitu. Oke, Pak Trio, terima kasih perjumpaan kita pada pagi hari ini Pak. Semoga juga memberikan pencerahan ya untuk masyarakat Kota Malang khususnya di pagi hari ini. Talkshow hari ini.